Nah, seperti itu. Dia sudah bergerak. Nah, cuman kita lihat, perhatikan kenapa bedanya tadi -1 yang tadi dengan yang ini kok kayaknya lebih cepat yang tadi ya dibanding yang ini. Nah, ini bedanya karena di sini ada jeda waktu 0,3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz. Dalam kelas coding is fun, pagi ini kita akan coba remix ya dari karya Attar Al-Farisi. Oke, yang ini yang Attar Al-Farisi yang saya maksud ya. Kemarin udah saya lihat, ini ada pelajaran yang cukup menarik di sini ya. Nah, sebelumnya bisa kita perhatikan dulu di sini. Ini dia seperti apa animasinya. Sini sebelah sudah tekan space-nya, ya dia jalan, ya ditekan space bar-nya, lalu kemudian berhenti jika menyentuh garis hitam ini ya. Nah, sekarang kita lihat yuk codingnya. Jadi juga nanti bahasnya bisa paham. Oke, saya besarkan ya, saya lihat nih ya, codingnya ada 4 grup coding, 1 2 3 4, ada 4 kumpulan. Dia ada di sprite 1 dan kemudian ini ada sprite 2 ya. Sprite 2 nya kosong, tidak ada codingnya, dan di state juga kosong. Oke, jadi dia cukup mengcoding di satu sprite. Kita perhatikan, nah di sini ada hal yang menarik ya dari project ini. Jadi di sini kita lihat, pertama dia atur posisinya ya. Jadi ketika bendera hijau dia atur posisi sini. Kemudian dia pilih kostum yang diam, lalu kemudian di sini dia bikin kondisi dimana jika sprite 1 ini kalau ketemu dengan bersentuhan dengan sprite 2, maka di sini switch kostumnya diganti yang diam. Yang diam itu yang ini, lalu kemudian berhenti semua. Nah, ini codingnya seperti yang ini, seperti ini ya. Jadi dia bikin pernyataan seperti itu. Jadi kalau menyentuh 2, dia nanti akan diam seperti itu. Lalu kemudian gerak animasinya di mana? Di sini tadi kita lihat. Nah, dia mendefinisikan ya gerak animasinya. Nah, animasinya di sini kalau kita lihat nih ya, kita copot ya, ini define-nya. Dia membuat animasi yang kalau kita lihat kostumnya di sini, nah ini udah jalan ya. Jadi dari mulai 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Yang diam tuh ada di 1. Jadi di sini kalau kita lihat ya, 1 2 3 4 walking 1, kita perhatikan kostumnya. Ini walking 1, yang ini diam. Oke, jadi jalan dia menggunakan yang bergerak semua ya. Terus kemudian di sini dia masukkan dalam forever. Jeda waktunya ini ada 0,3, 0,2, 0,3, 0,2 seperti itu. Jadi ini kalau kita klik, nah ya animasinya bergerak seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini dia membuat define namanya animasi, membuat gerak, dan dia sudah masukkan juga forever-nya ya. Sudah masukkan forever-nya di sini. Nah, kemudian pada kumpulan coding kedua dia nyatakan ya. Dia nyatakan jika dipencet spacebar, maka dia membuat perubahan nilai Y-nya -1. Ya, perubahan -1 di sumbu Y-nya ya, sprite 1 ini dia akan jalan seperti ini ya. Jadi kalau nggak animasi dia jalan seperti ini. Nah, tapi kemudian dia buat juga di sini kan animasinya bergerak ya. Jadi animasi bergerak. Jadi kalau kita gerakan animasinya di sini ya. Nih. Nah, kemudian sambil turun -1 itu ya. Jadi ini codingnya
dia buat paralel ya. Dia nyatakan di sini. Nah, kita lihat. Dia nyatakan di sini turun satu, lalu dia buat juga nih, lihat ya, sama when space sama-sama diklik. Jadi dia membuat coding secara paralel. Jika diklik space barnya, maka animasi dijalankan sama turun ya, atau merubah nilai y-nya -1. Nah, minus itu berarti arahnya ke bawah, maka yang terjadi kalau kita klik space, lihat ya. Jadi sambil turun gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi minus turun seperti itu terus ya. Nah, kemudian dibikin di sini tadi di atas kondisinya. Jika menyentuh 2 dan dia akan berhenti ya. Jadi kalau kita jalankan projectnya, kita klik space barnya, dia akan berjalan, dan kemudian jika menyentuh sprite 2, dalam hal ini garis, nah dia langsung berhenti. Oke, ini cukup menarik ya. Cuma kemudian, nah, sering saya sampaikan memang setiap orang punya caranya sendiri untuk mengcoding ya. Salah satunya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, lihat, saya besarkan. Nah, di sini menjadi double forever-nya ya. Perhatikan di sini ketika di klik space, animasi ini yang sudah ada forever-nya sama dia dikasih forever lagi ya. Nah, bisa aja sebetulnya animasinya sudah ada forever-nya, ini udah nggak perlu lagi, juga sudah cukup. Jadi kalau kita klik nih ya, animasinya sudah jalan terus menerus ya. Jadi karena definisinya dia sudah dia buat, udah ada forever-nya. Jadi di sini nggak perlu lagi pakai forever ya. Jadi kalau diklik dia tetap akan terus menerus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja forever-nya boleh seperti tadi, forever-nya ditaruh di sini. Jadi animasinya hanya gerak yang sudah dipilih. Tapi kemudian di sini forever-nya boleh dicopot ya. Jadi forever-nya ada di sini. Jadi kalau kita klik space-nya, nah gitu ya. Saya ulang lagi ya, klik, saya ulang lagi sebentar. Nah, ini kalau di klik space ya, tuh tetap bergerak juga ya, sama. Jadi nggak usah double 2, jadi cukup 1 biar nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Bisa jadi bisa pilih di mana forever yang mau ditaruh gitu ya. Kalau taruh di sini, dia sudah langsung terbungkus dengan forever-nya gitu ya. Yang paling aman ya, yang paling aman dan nggak lupa, yaitu yang bagus forever-nya kita taruh memang betul, kita betul taruhnya di sini karena kan animasi. Jadi kita nggak lupa, jadi cukup ngambil animasi di sini, itu sudah ada forever-nya, jadi sudah bergerak. Tapi kalau kayak tadi, forever-nya di sini, yang di sini kosong. Nanti kalau kita ambil, kita lupa, kalau nggak kasih forever, dia nggak akan jalan nantinya. Nah, itu ya. Jadi ini cukup sederhana ya, cukup menarik nih ya, seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat lagi kemungkinan coding yang lainnya ya. Kita perhatikan, kita kemungkinan coding yang lainnya. Kalau kita lihat, ini udah benar, ini udah dia bikin paralel ya. Dia bikin paralel, jadi sambil animasinya jalan, terus ini juga sambil turun seperti itu. Nah, kemudian bisa saja sebetulnya ya, karena animasinya ini ya animasi pasti bergerak ya. Nah, cuman dia dengan kayak seperti ini jeda, ini sebetulnya ada pergerakan. Nah, pergerakannya sebetulnya di sini dia y-nya dibuat -1 tapi dibuat terpisah. Bisa juga kemudian supaya juga nggak lupa juga, kalau ini kan jadi banyak ya. Ini kita bisa langsung masukkan saja change y-nya itu di dalam sini. Cuma memang akhirnya jadi banyak ya. Cuman kita tidak perlu lagi merubah ya, nggak usah pakai bikin lagi gini. Jadi caranya seperti ini ya. Kita ambil move-nya. Nah, move-nya yang kita buat bergerak kemana ya, karena dia di sini ya, move-nya bergerak di sini, dia pakai sumbu Y, berarti sumbu Y kita masukkan di sini. Nah, kita
kita buat bergerak atau berubah atau terserah, duluan bergerak dulu. Nah ini kita sebentar, ini kita copy banyak ya, ini kita copy dulu, kita bikin 4. Nah jeda waktunya kita masukkan di sini. Nah seperti itu ya. Nah jadi biar mendefinisinya biar komplit sekalian gitu, jadi nggak terpisah ya. Kalau ini kan terpisah, geraknya dikasih lagi di luar, jadi kita nggak perlu lagi forever di sini dan tidak perlu lagi tombol spacebar. Jadi sudah cukup dia di sini ya. Begitu dia pencet spacebar ya, sebentar di stop ya, saya pencet spacebar, dia bergerak ya. Nah seperti itu, dia sudah bergerak. Nah cuman kita lihat, perhatikan kenapa bedanya tadi -1 yang tadi dengan yang ini kok kayaknya lebih cepat yang tadi ya dibanding yang ini. Nah ini bedanya karena di sini ada jeda waktu 0,3 baru dia turun 1, jadi bergeraknya dia ada jeda waktu 0,3. Tapi kalau tadi di luar dia nggak ada jeda ya, dia tuh meluncur. Jadi itu pengertiannya meluncur karena di jalan mulu seperti ini ya. Nah kalau yang di sini dia akan bergerak -1, mengubah dulu kostumnya, berhenti 0,3 baru seperti itu. Maka yang terjadi, terlihat geraknya jadi lebih lambat ya. Ini saya klik, lihat kan ya, geraknya jadi lebih lambat. Nah itu tadi. Nah kalau yang tadi sebenarnya kalau dicepatkan nanti nggak seperti orang jalan, dia akan meluncur begini set, terus geraknya bisa jadi nggak sinkron ya. Nah kalau ini pasti sinkron karena dia satu-satu ya. -1 mengubah kostumnya jadi akan lebih sinkron. Walaupun ini mau dibikin lebih besar ya, tetap dia akan lebih sinkron. Misalnya ini dibikin 5 gitu ya, -5. Ini kita bikin -5 ya, tetap sinkron dia karena dia sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan urutan. Jadi bukan paralel. Kalau yang tadi paralel ya, dia meluncur tapi kemudian ada gerak berjalan ya. Jadi bisa jadi kalau meluncurnya cepat, bisa jadi nanti geraknya nggak sesuai, geraknya pelan, ininya perpindahan tempatnya terlalu cepat ya. Nah kalau ini akan sinkron tuh ya, dia akan sinkron. Jadi baru berpindah tempat baru mengubah kostumnya ya. Mau dibikin cepat juga sama, dia akan sinkron, nggak akan seperti meluncur ya. Oke, nah ini remix yang bisa saya lakukan pagi ini. Jadi bagaimana mencoba ya, memberikan alternatif pengkodingan yang lain ya. Bukan berarti yang tadi salah, enggak juga, itu tetap bisa. Dan ini adalah coding yang dengan cara yang lain dan lebih mudah dipahami dan lebih simpel gitu ya. Kalau tadi agak muter-muter ya, jadi jalannya, meluncurnya dengan coding yang lain, kemudian juga bergeraknya di coding yang lain. Nah ini kita kumpulkan jadi satu. Nah jadi pendefinisian atau define animasi ini itu udah komplit. Perpindahan gerak dan perubahan kostumnya udah jadi satu, dan kita tidak akan lupa lagi ya bahwa dalam bundle animasi ini sudah komplit gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini dia komplit tuh. Kalau tadi dia enggak, kalau kita klik hanya gerak aja, meluncurnya belum ada gitu ya. Kalau ini udah komplit, nah bersama perpindahan tempatnya. Oke ya, jadi itu salah satu yang bisa saya lakukan untuk bisa memahami membuat coding ya dengan cara yang berbeda ya. Oke, terima kasih acara Remix and Share untuk pagi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.